Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PTBA kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTBA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha mining batubara. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan batubara. Untuk segmen usaha atau marketnya untuk kebutuhan mayoritas ada di Indonesia, yaitu sekitar 50% lebih, dan sisanya baru dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PTBA. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65,93%, masyarakat sebesar 31,15%, dan treasury sebesar 2,92%. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatannya mengalami penurunan untuk kuartal pertamanya sebesar 21,6%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 7,5%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 44,6%. Dan saya asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kerjasama yang dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 16,6%. Dan untuk segmen batubara ini kita perlu memperhatikan harga komoditasnya. Makanya net profitnya cukup fluktuatif ya teman-teman untuk dari segi saham PTBA ini. Untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,7%. Untuk dari segi hutangnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 2,8%. Untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 12,51%. Jadi ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami penurunan ya. Dan penurunannya sebesar 1% lebih. Dan kalau kita lihat secara histori, rata-rata untuk MPM-nya bisa dikatakan sekitar di atas 15%. Tetapi mulai 2020 karena pandemi, jadi itu di bawah dari 15%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 174, dan membuat pernya menjadi 12,37 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk per 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2020 memang dikategorikan cukup rendah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 2017 sampai 2019 memang masih bisa dikatakan cukup mahal ya. Dan dari segi book value-nya di 1528. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2150, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,41 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV 2021 ini bisa dikatakan cukup murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau 5 tahun terakhir, yaitu yang paling tinggi di 3,04 kali ya teman-teman. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,39 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana secara histori juga untuk dari segi DER-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 11,38%, dan menurut saya masih sangat bagus, yang dimana masih di atas 9% yang saya anut. Dan kalau secara histori pun juga memang ini merupakan ROE yang paling rendah ya teman-teman, yang dimana hanya 11%, sedangkan sebelum-sebelumnya di atas 20%. Terus untuk ROA-nya di 8,17%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2150, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari PTBA ini sekitar 2350. Jadi masih memiliki margin of safety 9%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya sih penurunannya karena satu komoditi, kedua karena demand ya, yang dimana di masa pandemi. Yang ketiga juga karena ini adalah perusahaan ini masih penurunannya masih belum mencapai 50% ya dari segi net profit atau revenue, jadi saya berikan status oke. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga juga sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor ini saya berikan status oke karena liability-nya oke.
Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTBA ini masih cukup loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTBA ini? Teman-teman, secara fundamental sebenarnya masih cukup oke, cuma dari segi revenue dan net profitnya masih mengalami penurunan. Jadi secara fundamental sederhana sebenarnya masih sangat oke, tetapi kalau secara valuasi menurut saya sih kurang menarik ya, yang dimana margin of safety-nya masih sangat rendah. Oke teman-teman, jadi itu alasan saya tidak membeli ya untuk saham PTBA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buat analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.